Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pimpinan sekolah beserta para guru, dewan guru, serta tenaga pendidikan. Kemudian orang tua, wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Wabil khusus anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6 SD Al-Bainah Muhammadiyah Jagakarsa. Syukur alhamdulillah harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang mendalam di tengah wabah Covid-19 yang melanda hampir semua belahan dunia ini. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Hadirin sekalian, pemirsa sekalian, wabah Covid-19 ini selain membawa musibah, membawa mudarat buat kita, ternyata ada beberapa hikmah yang di dalam dunia pendidikan ini harus kita ambil hikmahnya dan kita sikapi. Yang pertama, buat anak-anakku sekalian, wabil khusus kelas 1 yang baru saja bergabung. Ternyata apa? Ternyata dengan wabah Covid-19 ini, kita mendapatkan hikmah. Salah satunya adalah dari gaya belajar kita, dari metode belajar kita, dari cara belajar kita. Yang selama ini kita tahu bahwa gadget atau HP atau laptop itu kita pakai hampir 90% untuk hiburan, untuk entertainment, main game, nonton video, kemudian untuk urusan-urusan yang lain yang tidak ada hubungan dengan belajar. Maka dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kita balik gadget yang ada di tangan kita, laptop yang ada di tangan kita gunakan 90% untuk sumber belajar, untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kapasitas kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, sesuai dengan tuntutan industri 4.0, bahwa ke depan anak-anakku sekalian hidup di zaman yang semuanya serba online, sangat tergantung dengan networking, sangat tergantung dengan internet. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan gadget yang ada di tangan kita. Dan dengan wabah Covid-19 ini kita dipaksa untuk bijak menggunakan gadget kita. Mudah-mudahan bisa seterusnya, dengan atau tidak adanya wabah Covid ini, kita menjadikan gadget kita itu sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan pengetahuan kita, sebagai sumber belajar yang tanpa batas. Kemudian untuk para guru sekalian, wabah Covid-19 ini memaksa kita, para guru, untuk meningkatkan inovasi belajar, temuan-temuan baru, gaya belajar, gaya mengajar yang baru, yang sama sekali berbeda dengan yang sudah kita pelajari di bangku kuliah dahulu. Artinya apa? Artinya tuntutan untuk belajar daring, untuk mempersiapkan e-modul, untuk mempersiapkan pembelajaran berbasis online. Ini jadi keniscayaan dan tidak bisa ditolak. Dengan tanpa adanya Covid-19 ini, dengan tuntutan revolusi industri 4.0 ini, maka gaya belajar atau gaya mengajar Bapak Ibu sekalian tetap menggunakan online tanpa atau dengan adanya Covid-19 ini. Itu suatu tuntutan zaman yang nanti semuanya berbasis online. Kemudian buat orang tua sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua baru yang baru saja menjadi keluarga besar SD Al-Bainah Muhammadiyah Jagakarsa, orang tua wali murid kelas 1. Ada amanah besar buat kita untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi investasi dunia dan akhirat kita. Bahkan Allah berpesan di surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang tua, para guru khawatir, takut kalau meninggalkan di belakang mereka. Apa itu?
zuriyatan dia, keturunan generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya, bahkan lemah fisiknya. Oleh karena itu kita disuruh mempersiapkan generasi itu sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini menurut Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa anak-anak kita ini yang anak-anak SD itu memasuki fase kedua dari kehidupan remajanya. Fase pertama adalah fase laibuhum atau tahap laibuhum, di mana anak-anak itu di usia belita itu harus bermain, mengeksplor semua yang ada. Kemudian melakukan eksperimen sehingga anak-anak itu bebas melakukan apa saja asal tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Artinya anak-anak balita itu memang kita perlakukan sebagai raja. Tetapi ketika anak-anak itu sudah memasuki fase SD, usia SD, tahap kedua sudah masuk, yaitu tahap adibuhum, tahap penanaman nilai-nilai. Ini fase ini berlangsung sampai usia SMP. Maka perlakukan dia sebagai prajurit. Sebagaimana kita tahu prajurit itu menerima perintah dari komandannya tanpa syarat, tanpa reserve, tanpa banyak tanya. Maka ketika kita memasuki fase adibuhum ini, kita harus menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai kehidupan yang bakal menjadi bekal dia untuk menghadapi masa yang akan datang. Oleh karena itu tepat sekali pilihan Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan atau mengamanahkan di SD Al-Bainah Muhammadiyah. Dan menjadi satu tanggung jawab yang besar, menjadi amanah yang besar buat kami para pimpinan cabang, pimpinan sekolah, dewan guru. Untuk bisa menjaga amanah itu. Sehingga apa? Visi kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak-anak yang menjadi bekal dunia dan akhirat kita, menjadi investasi dunia dan akhirat kita. Itu menjadi kerjasama yang baik buat orang tua dan kita. Bapak Ibu sekalian, tahap yang ketiga adalah tahap yang ketiga kalau dia udah usia SMA, yaitu tahap rafiquhum. Tahap ini kita menjadi teman sharing yang nyaman buat mereka. Kita harus menjadikan kita teman ngobrol yang nyaman buat mereka. Jangan sampai mereka sharing dengan sumber yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada tahap adibuhum ini, pengenalan atau penanaman nilai-nilai untuk anak-anak kita itu menjadi penting. Karena apa? Karena terlambat saja tahap ini dilewati. Misalnya kalau sudah kelas 3 SMP atau kelas 1 SMP, SMA, baru diajarkan nilai-nilai agama. Maka itu menjadi suatu kesulitan yang luar biasa dan menjadi masalah yang besar buat orang tua. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu mempercayakan ini kepada kami, jadi amanah. Kita bersama, orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah, itu mempunyai tanggung jawab yang besar menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak yang menjadi bekal dunia dan akhirat kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga amanah yang besar ini, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi investasi dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.